Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Kita belajar kembali dengan pada mata kuliah kalkulus lanjut. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu topik yaitu tentang bilangan kompleks, di mana bilangan ini adalah merupakan topik pertama pada waktu Anda mempelajari kalkulus lanjut seperti itu. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dan bentuk bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks dari pengertiannya adalah gabungan dari bilangan real ya dan bilangan imajiner. Itu dari segi pengertiannya. Nah, kalau kita simak bareng-bareng apa itu bilangan real? Bilangan real itu adalah bilangan ya yang sudah teman-teman ketahui, entah itu bilangan dari positif ataupun bilangan negatif, atau bisa disingkat semua bilangan. Nah, ini. Jadi itu bilangan real. Kalau bilangan imajiner, apa itu, Pak? Bilangan imajiner adalah akar kuadrat dari suatu bilangan negatif. Contohnya, kalau ada -1, teman-teman dulu pada waktu SMA atau boleh dicoba sekarang, dibuka kalkulatornya, akar -1 itu pasti jawabannya error, teman-teman. Nah, karena Anda sudah belajar tentang bilangan kompleks, maka Anda harus ingat bukan error tapi apa? Akar -1 itu jawabannya I. I itu artinya apa, Pak? Singkatan dari apa? Imajiner, teman-teman. Ini, teman-teman, ya. Nah, coba kita akan menghitung contohnya. Ada akar -4. Akar -4 itu adalah kalau kita akan pecah atau kita akan ubah, itu jadinya 4 dikali -1, teman-teman. Dimana kalau kita pecah lagi, akar -4 sama dengan berapa? 2 ya. Akar -1 sama dengan I. Maka jadinya akar -4 itu berapa? 2I, teman-teman. Mudah kan ya? Baik ya. Berikutnya adalah ada bentuk penulisan bilangan kompleks. Bentuk penulisannya ada 3 macam. Yang pertama adalah bentuk rektanguler, di mana ada bentuk kutub dan ada bentuk eksponensial. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu rektanguler, apa itu kutub, dan apa itu eksponensial, teman-teman. Ya, jadi bisa dilihat gambar seperti ini. Nah, jadi kalau untuk bentuk rektanguler itu ya bentuk yang pertama, teman-teman ya. Nah, bentuk rektanguler di sini bentuk umumnya adalah Z sama dengan A ditambah BI. Nah, dia merupakan bentuk rektanguler, teman-teman. Oke ya. Untuk bentuk polar, itu apa bentuk polar? Adalah Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Atau biasanya saya singkat dengan Z itu sama dengan R cis theta. Kenapa cis, Pak? Karena C-nya mewakili cos ya. I-nya tetap I, sin-nya S-nya mewakilin sin. Maka bentuk polar itu R cis theta. Di mana R di sini adalah apa? R di sini, R adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau Anda ada bentuk rektanguler, Anda diminta untuk mengubah dalam bentuk polar, berarti Anda harus pertama kali mencari R-nya berapa, teman-teman. Ya. Setelah mencari R, itu diapakan? Dicari tan-nya, teman-teman. Nah, tetanya. Contohnya nanti kita akan ada tangen inverse. Ini dibaca
tan inverse teman-teman ya. Nah, tan inverse adalah apa? B per A, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita akan mencari theta itu mau nggak mau kita akan menggunakan kalkulator teman-teman ya. Jadi harus dicari kalkulator tan inverse-nya apa. Nanti kita akan praktekkan teman-teman ya. Berikutnya yang ketiga ada bentuk eksponensial teman-teman. Bentuk eksponensial di sini bentuknya agak namanya eksponen teman-teman ya. Jadi bentuknya Z sama dengan apa? R E pangkat I theta, seperti itu. Ini R-nya juga sama. Jadi R-nya itu bisa dipakai, emang bukan bisa dipakai, emang dipakai pada bentuk polar dan bentuk eksponensial dia teman-teman. Di R-nya sama, caranya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Theta-nya adalah tangen inverse dari B per A, itu teman-teman. Kalau E sama I ini tidak diubah lagi nih. Jadi E-nya tetap E, I-nya adalah tetap I, seperti itu. Oke. Nah, yang kita perlu ketahui pada bentuk rektangular di sini itu dibagi menjadi 4 kuadran ya. Jadi nanti ada kuadran 1 ya. Nah, ini ada kuadran 1 adalah dia semua positif ya. Kuadran 2 itu yang negatif adalah yang A-nya. Jadi A-nya di depan teman-teman ya. Kuadran 3 semua negatif, entah itu A ataupun B. Kuadran 4 yang negatif adalah B-nya teman-teman. Ingat, ini bentuk rektangular yang paling mudah karena dia hanya ada A itu adalah angka, B itu adalah apa? B-nya adalah yang angka yang nempel pada I teman-teman. Ingat-ingat itu. Itu adalah bentuk yang biasanya bentuk pertama nanti Anda diminta mengubah menjadi bentuk kutub dan menjadi bentuk eksponensial teman-teman. Oke ya. Baik. Berikutnya adalah contohnya ini. Ubahlah ke dalam bentuk kutub dan eksponensial. Kalau kita ada soal Z sama dengan 2 ditambah 2I, itu teman-teman. Ya, ada 2 soal dia. 2 tambah 2I sama min 2 tambah 2I. Nanti yang ini kita bahas, yang ini bisa teman-teman nanti kerjakan sendiri teman-teman, ya. Diketahui kalau di sini tadi udah jelas ya. Kan bentuk umumnya tadi kan Z sama dengan A ditambah BI. Maka A-nya berapa teman-teman? A-nya 2 ya. Karena dia angkanya tadi. Lah B-nya berapa? B itu yang nempel di I. Maka B-nya berapa teman-teman? Juga 2. Ini kebetulan sama, A dan B 2, seperti itu. Oke. Lah berikutnya, kalau kita akan mengubah dalam bentuk kutub, maka atau tadi bisa dikenal biasanya polar teman-teman ya. Nah, itu kita cari dulu R-nya, ini R ini. Rumusnya tadi kan R sama dengan, terus di sini R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti itu. Maka kita masukkan A-nya adalah 2, 2 kuadrat 4. Tambah B-nya juga 2, 2 kuadrat 4. 4 tambah 4, 8. 8 diakar menjadi 2 akar 2. Kenapa bisa 2 akar 2 Pak? Karena gini kalau kita jabarkan. 8 kan 4 dikali 2 teman-teman ya. Jadi kalau kita pecah lagi akar 4 dikali akar 2, maka jawabannya berapa? Akar 4 2, akar ini tetap nggak bisa, maka 2 akar 2 teman-teman. Ini penjabarannya ya. Berikutnya mencari theta. Itu theta adalah tadi rumusnya apa tadi? Theta adalah tan inverse dari berapa? B per A teman-teman. B-nya berapa tadi?
B-nya 2, A-nya 2. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah kalau kita masukkan tan inverse dari 1, ini Anda bisa boleh pakai kalkulator kalau punya scientific, ataupun kalau belum punya ini tak contohkan untuk kalkulator ini teman-teman. Kita masukkan dulu 2 dibagi 2. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi YouTube ini seperti itu teman-teman ya. Nanti tinggal masukkan, ketemunya ini berapa? 45. Yang dipakai adalah degreesnya, derajatnya seperti itu. Sudut dalam derajat. Maka di sini 45, kita kembali ke awal tadi. Maka jadinya berapa? Ini tetanya 45 seperti itu. Baik, berikutnya karena A-nya positif, B-nya positif, maka dia berada di kuadran 1 teman-teman. Maka gimana jadinya? Ya udah, Z-nya jadi apa? 2 akar 2. Tadi kan Z-nya, tulis dulu, Z sama dengan R cis theta. Nah, ini ya. R-nya adalah 2 akar 2 cis, berarti cos theta-nya 45. I-nya tetap I, sin 45. Udah cukup, bentuk polar dalam bentuk ini sudah cukup teman-teman. Sudah benar. Jadi Anda nggak perlu ngitung cosnya berapa, sinnya berapa, nggak perlu teman-teman seperti itu. Oke, mudah kan ya? Baik. Berikutnya yang kedua adalah bentuk eksponensial. Dimana bentuk eksponensial ini bentuk umumnya tadi udah kita sampaikan. Ada Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Kalau tadi kita sudah menghitung, karena ini soalnya sama, maka R-nya sama, yaitu berapa? 2 akar 2, tetanya juga 45. Kita tinggal substitusikan saja. R-nya adalah 2 akar 2, E tetap E, tetanya adalah 45. Sebenarnya Anda mengubah dalam bentuknya sudah benar teman-teman. Cukup di sini aja udah nggak apa-apa seperti itu. Kalau Anda nggak mau repot nggak masalah. Yang penting tetanya benar teman-teman. Tapi kalau Anda mau mengubah dalam bentuk pi juga boleh. Jadi theta yang didapat itu dibagi 180. Kenapa 180 Pak? Karena dalam radian pi itu nilai 180. Maka tinggal berapa? 45 per 180 sama-sama dibagi 45 adalah 1 per 180 bagi 45. Coba berapa dicek kalkulator. Kalau nggak salah nanti jawabannya 4 teman-teman. Maka jawabannya 1/4. Jadi penulisannya boleh Z sama dengan 2 akar 2 sebagai R-nya, E pangkat 1/4 pi I seperti itu. Ingat kalau sudah dibagi 180 maka Anda wajib menyantumkan pi-nya teman-teman seperti itu. Oke? Oke. Ini ada operasi dulu ya. Operasi dalam rektangular. Jadi kalau ada X1 Z1 sama Z2, di mana Z1-nya adalah X1 tambah IY1, Z2-nya X2 tambah IZ2, maka penjumlahannya jadi apa? Yang ditambahkan itu yang X1 ditambah X2 teman-teman. Jadi A tambah A, yang B-nya ditambahkan dengan B teman-teman. Seperti itu ya. Maka jadinya X1 tambah X2 ditambah I-nya ditaruh keluar, Y1 ditambah Y2. Begitu pula untuk pengurangan, X1 dikurangi X2 ditambah Y1 dikurangi Y2 teman-teman. Itu ya. Baik. Untuk perkalian dalam rektangular di sini itu adalah ada sedikit rumusnya teman-teman. Jadi yang dikalikan adalah X1 dikali X2
dikurang Y1 dikali Y2 teman-teman. Itu untuk yang A-nya. Ditambah disilang X1 dikali XY2, X1 kali Y2 ditambah apa? X2 dikali Y1. Itu punyanya I. Jadi X yang I, X1 dikalikan Y2 ditambah X2 kalikan Y1 teman-teman. Ya. Untuk pembagiannya sama, cuma bedanya ini ditambah ya. Kalau ini dikurang teman-teman ya. Kebalikan, ini ditambah, yang ini dikurang teman-teman. Ini di berlawanan tanda teman-teman. Ya. Dan X2-nya di depan dia, X2 kali Y1 dikurang X1 kali Y2 teman-teman. Dibaginya samain kebetulan, X2 ditambah Y2 kuadrat. Ini juga sama teman-teman, penyebutnya sama dia. Dimana penyebutnya itu Z2 tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 gimana Pak? Sama dengan 0 berarti ya nggak bisa dibagi teman-teman, seperti itu. Baik. Berikutnya operasi dalam eksponen. Eksponen juga sama, kalau perkalian berarti R1 dikalikan R2 gitu ya. Lah ini tetanya ditambahan teman-teman. Nah, theta 1 ditambah theta 2 teman-teman. Itu yang perkalian. Pembagian juga sama, kalau tadi perkalian dikali berarti sekarang pembagian dibagi teman-teman. R1 dibagi R2. Kalau pembagian E-nya bukan ditambah tapi dikurang teman-teman. Seperti itu. Ya. Kalau inverse-nya itu apa? Untuk pengingat aja biar Anda mudah. Z inverse itu 1/r ya, 1/r dikali E pangkat min theta. Jadi cuma R-nya yang atas dibalik menjadi R 1/r itu teman-teman. Itu ya. Baik. Kita masuk ke contoh. Masih ada. Nah, nanti juga ada latihan soal teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek kembali, bisa pahami masing-masing teman-teman. Ya. Nah, ini ada yang pertama Z1 ditambah Z2. Tadi konsepnya adalah A ditambah A teman-teman ya. Jadi berapa ini? Maka 2 ditambah 3 ditambah lagi apa? I-nya berapa? 5 ditambah 4. Maka jawabnya berapa? 2 tambah 3. 5 ditambah I 9. Atau tuliskan 5 ditambah 9 I teman-teman, seperti itu. Kalau untuk pengurangan tadi tinggal dikurangkan saja, berarti ubah tanda pengurangan jadi 2 dikurangi 3 ditambah I 5 dikurangi 4. Maka jawabannya 2 dikurangi 3 min 1 ditambah I dikali 1. Kalau 1 itu biasanya tidak tuliskan teman-teman. Maka cuma min 1 ditambah I. Sudah cukup seperti itu teman-teman. Ya. Nah untuk yang berikutnya, untuk konsep berikutnya itu tinggal berapa? Tinggal yang perkalian. Apa perkalian? Perkalian berarti tadi ingat ini X1 kali X2 min Y1 kali Y2 ya. Ini ya, centak lingkar ini. Nah, I jadi dikalikan X1 X2 dikalikan dikurangi Y1 Y2 ditambah X1 kali Y2 dipisah teman-teman. Nah, kalau kita masukkan jadi berapa? X1-nya adalah 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 4 ditambah I buka kurang apa teman-teman? Berarti X1 kali Y2. Nah, X1 kali Y2. Jadi apa X1-nya? 2 dikali 4 ditambah X1-nya udah berarti X2. 3 kali 5 teman-teman. Maka berapa jawabannya? 2 kali 3 6 dikurangi 20 ditambah I buka kurung 8 ditambah 15.
Kalau kita asringan jadi berapa? Min 14 ditambah 23I teman-teman. Seperti itu. Itu ya untuk yang pembagian ya. Maaf, perkalian. Untuk pembagian caranya sama, nanti teman-teman bisa tinggal langsung diterapkan tentang pembagiannya teman-teman. Seperti itu. Baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Nanti silakan teman-teman cek untuk yang pembagiannya bisa dikerjakan teman-teman ya. Yang nomor 3 yang eksponen dulu, maka kalau penjumlahan dengan cara sama itu teman-teman ya. Nah, jadi R1 perkalian R1 kali R2 tetanya ditambahkan kalau pembagian theta 1 min theta 2 teman-teman. Kalau kita masukkan jadi apa? Berarti jadi ya 4 dikali 5 R nya ya I jadi berapa? 30 ditambah 60 teman-teman. Maka jadi berapa? 4 kali 5 berapa? 20 pangkat berapa teman-teman? Pangkat 90. Itu yang penjumlahan ya. Ada yang salah? Oh, ada yang salah teman-teman. Maka di sini untuk penjumlahan itu yang nya tidak ada teman-teman ya. Kalau penjumlahan teman-teman ya. Berarti ini yang perkalian, kita kerjain perkalian aja. Berarti ini yang jawaban untuk perkalian teman-teman. Nah, kalau pembagian sama berarti 4 dibagi 5 pangkat I 30 dikurangi 60 teman-teman. Maka jadi berapa? Ya 4/5 saja boleh. Pangkat berapa? Min 30 teman-teman. Seperti itu ya. Di untuk eksponen itu hanya ada perkalian sama pembagian teman-teman ya. Oke, baik. Oke. Nah, baik, kita lanjut untuk yang kedua. Tadi rumusnya belum ada. Nanti tetap kita bahas bagaimana untuk yang kedua ini Pak. Untuk yang bentuk kutub atau bentuk polar itu juga ada konsepnya teman-teman. Gimana konsepnya? Kalau bentuk kutub sama bentuk polar itu juga hanya ada perkalian sama bagian teman-teman. Jadi untuk pengurangan nggak ada, penjumlahan pun nggak ada. Lah, konsepnya untuk yang perkalian, kalau ada Z1 dikali Z2 ini ya teman-teman ya, itu sama dengan nanti R-nya itu dikalikan aja teman-teman. Jadi ini R1 kali R2, teruskan dulu R1 kali R2 itu teman-teman ya. Terus apa? Cis ya. Theta 1 kalau ada perkalian ditambah teman-teman, ditambah theta 2. Maka jadinya apa? Sama dengan 2 dikalikan 3 cis ya. Theta 1 30 ditambah 60 teman-teman. Maka jadinya berapa? 2 kali 3 6 cis 90. Kalau mau dituliskan jadi 6 kosinus 90 ditambah I sinus 90 teman-teman. Itu yang perkalian. Untuk pembagian sama Z1 dibagi Z2 mau jadi apa? Ya R1 dibagi R2 terus cis. Kalau tadi penjumlahan perkalian jadi penjumlahan, theta pada pembagian jadi pengurangan. 1 dikurangi theta 2. Jadinya apa? 2 dibagi 3 cis
30 dikurangi 60 teman-teman. Jadinya 2/3 gini gak apa-apa. Cis berapa? Cis min 30. Tuh teman-teman. Maka dimasukkan jadi berapa? 2/3 kosinus min 30 ditambah I sinus min 30 teman-teman. Itu untuk bentuk yang kedua, bentuk kutub atau polar teman-teman. Jadi saya simpulkan untuk bentuk rektanguler ada 4 operasinya: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk bentuk polar hanya ada 2, yaitu perkalian dan pembagian. Untuk bentuk eksponensial juga ada 2, perkalian sama pembagian teman-teman. Baik, itu nanti silahkan untuk latihannya dicoba.